Halo Mas San. Halo, selamat siang, sore, pagi, malam. Hari ini kita berada di daerah Tabanan, Bali. Di tempatnya Pak Gede. Nggak ada janjian, nggak ada apa. Beliau ngubungin kita ketika sudah perjalanan. Alhamdulillah kita dapat edukasi nggak hanya ayam broiler, Ya. tapi kita tadi sudah melihat bagaimana manajemen kandang babi, bagaimana perawatan, dan juga termasuk estimasi biaya dan juga keuntungannya. Oh, luar biasa. Untuk yang ingin mengembangkan usaha di peternakan babi. Nah, ini kita lanjut ke tempat tadi di kandangnya beliau. Yang ini kandangnya masih open, populasi 7.000 ekor. Ya. Cuma sekarang mandiri, nah menghubungi tim Ragil supaya diarahkan untuk berapa estimasi biaya untuk program kandang close plus rak koloni. Oke, rak koloni. Yang kita lakukan yaitu kita melakukan pendekatan ke peternak, komunikasi lewat WA. Ya. Setelah itu kita kunjungan, pengarahan, lihat kondisi kandang. Setelah itu masuk pembuatan RAB atau estimasi biaya. Nah, setelah itu pendekatan lagi ke peternak, bagaimana sudah masuk atau belum. Kalau oke, kita tanda tangan MOU untuk pengerjaannya. Gitulah alur kita untuk bekerja sama dengan peternak mengenai update kandang close Mas. Mau masuk kandang ini Mas, jalannya ini Mas. Ya. Cuma segitu ya. Terus kasih pakannya, bawa pakannya dari truk nggak bisa masuk. Pakai sorong nih. Waduh Mas, ini apa? Kali apa jenis? Sungai ini. Mas, ya Mas, di Bali ternyata wah nggak kalah sama yang di Jawa Mas. Iya. Padinya masih Kan, kita selama Mas gak ke sungai, saya nggak main ke sawah. Aja lihat sungai ini sewenengnya. Masa kecil ketika disuruh tidur siang sama orang lari ke sungai mandi. Dulu Mas April ini dipakai mandi Mas sungai segini. Ini Mas April nih. April, maju April. Ini kan Mas, apa ya? Sungainya putih atau coklat ya ini? Ya, ini kan kalau di babi itu kan banyak peternakan Mas. Kan limbahnya buang di sungai. Oh tapi gitu. Ya, karena apa? Di Bali itu kan untuk pertanian belum terlalu banyak. Mas aku mau cuci kaki dulu Mas. Kayaknya seweger. Ini apa? Ini masa ini kotor? Oh, ada keran. Mau cuci dulu Mas. Sumpah, saya lihat nih. Anam itu kok kayak gitu ya teman-teman ternyata ya. Enggak, lihat sungai kan yo. Gimana itu? Jiwa masa kecilnya keluar lagi ya. Mas gini karena habis nyepi Mas. Ini tadi keinjak ya. Kalau di kita sembahyang ya, kalau di kita sholat, zikir, sholat. Kalau di Bali ya medianya ini beribadah kan gitu. Nah, ini Mas kelihatannya sih ayamnya bagus. Lala ayo Mas. Kandangnya masih open. Sebelah sini yang nganggur Mas. Nganggur metekur. Ini bisa ini direnov sedikit. Jadi kandang close satu lantai dengan kandang rak. Mantep ini sebelah ini. Ini untuk rak bagus. Rak bagus, pas ideal. Nah. Populasi berapa ini Pak Gede? Semuanya 7.000. Nah, sekarang yang isi ini? Yang isi ini kemarin habis panen. 4.000 udah habis panen ini. Oh enggak, ini bisa panen ini. Pak Gede ini mandiri Pak ya? Ya mandiri. 4.000 mandiri loh. Harga berapa Pak panen kemarin? Harga 20, 19, 20. Bagus ya Pak ya? Di sini harga 20. Untung. Ngepres lah. Ngepres. Loh, kok ngepres? HPP sekarang itu kalau di Jawa aja udah 19.500 loh Mas. Lah kalau di sini? Kalau di sini 20 ya ada lah mungkin untung, tapi ya nggak bisa kayak seperti dulu ya Pak Gede mungkin ya. Ngomong ini kok adem ya? Maksudnya kandangnya adem, PTE deket sawah. Deket sawah. Anginnya los. Hanya los. Atas bawah Pak Gede ini. Iya, 2000 ya. Lihat Mas ayamnya. Ini umur 38. Wah, 38. Ini kan akhirnya Mas. Akhir ya banyak Mas ya. Tapi kayaknya ayamnya juga sehat Mas. Ayamnya sehat. Ini kan yang kecil-kecilannya ya ada yang 2 kiloan itu besar-besar itu yang sebelah sana. Di kandang ini yang kita koreksi Mas. Dan kita 5-11 tambah jagung. Ya, kalau sudah besar kita upgrade ilmunya teman-teman. Perbandingannya? Ini kandang open yang masih menggunakan
2 tempat minum TMO ya. Seharusnya sih ini ya 2 cukup lah, kalau TMO sudah cukup. Ya kalau pengen bagus ya 3. Karena ini lebarnya kurang lebih 6 meter ya, 6 meter 7 meter nggak ada. Pak, kita tanya untuk lebar berapa Pak gede ini? Lebar 48. Panjang 48, lebar lebarnya 6, panjangnya 48. Ideal. Ideal kalau buat close ini 3 blower mantap ini. Tapi kayaknya ini loh apa? Listrik. Listrik harus 3 pas kayaknya kalau bisa masuk ya. 1 pas ya bisa sih. 3 pas, 1 pas bisa, tapi kelihatannya lihat voltasenya. Pengalaman kita di kandang karena bentangan kabel terlalu panjang. Ngedrop. Ngedrop nanti, makanya kita lihat dulu, karena kan kalau tempat rumahnya Pak Gede kan pinggir jalan. Kalau hanya maksudnya narik ke sini dan penggunaan listrik yang besar hanya di Pak Gede aja mungkin masih bisa. 2 meteran Mas kandang ini bisa. Bawah meteran sendiri, atas meteran sendiri. Lain itu kita menggunakan kabel yang besar sekalian, yang 25 ukurannya. Ya minimal 25. 16 pengalaman kita, kalau 16 orangnya Voltase nih drop. Gini-gini akhirnya voltase drop yang di jalan kita juga. Makanya kita itu memberikan edukasi sesuai dengan yang ada di lapangan. Mungkin untuk teori ternak gini-gini ya apa-apa, tapi dikomparasikan kita tetap ngikutin maunya ternak seperti apa. Tapi kalau misalkan ada kendala yang tidak diinginkan ya kita tetap selesaikan. Kebanyakan di Bali itu memang masih kandang open yang banyak Pak Gede ya. Kadang-kadang seperti ini ya mandiri maupun kemitraan. Closesnya ada ya, tapi dikit. Atau udah mulai rame sekarang. Udah mulai rame ya. Ya kemitraan kan semuanya minta close. Close. Biar anginnya stabil dia. Setahunnya Pak Gede untuk upgrade kandang close itu memakan biaya berapa di Bali? Oh, saya kurang tahu. Kan banyak. Kan banyak nih memborong asal Bali sebenarnya. Mas, di rencana untuk kandang raknya yang mana? Atau semua dibuat rak? Semua dibuat rak. Berarti close langsung dibuat rak. Langsung rak. Ya kalau rak yang ini biarin aja bawah aja dulu rak, di atas nanti begini. Jadi arahan kita ini aja dulu yang di close. Kalau misalkan dibuat rak, sini dibuat rak, sebelahnya sini mungkin nanti lihat hasilnya dulu Mas ya. Jadi karena kan apa, ini kalau di rak populasinya pasti udah hampir 6.000 7.000 lebih ya Mas kalau di rak. Nah itu nanti kalau situ dibuat rak, takutnya untuk pembuangan kotoran yang susah. Jadi kan itu nanti bisa untuk mungkin tampungan kotoran sementara. Tapi kalau misalkan hasilnya udah bagus, oke, dicarikan rumah kotoran atau tempat kotoran pembuangan yang ini diupgrade lagi. Nanti tetap siap Mas Yatim Ragil ya. Siap melayani Bali, NTB, Lombok, NTT kita sudah sering. Ini Mas siapa Jayu saja di NTT kandangnya Pak Edel. Betul. Sudah hampir selesai. NTT. Nanti intinya ya kita berikan rinciannya lah Pak ya. Apa bagusnya seperti apa, termasuk juga secara detail ukuran raknya itu nanti pakai yang 1 meter atau 1,5 itu kita kan gitu. Kalau rak menurut saya nanti kan menjadi rak ya. Tapi gambarannya 1 meter 11 di jendela, terus nanti jalannya tetap 1 meter, tengahnya 2 meter, terus di sininya jalan lagi 1 meter, sampingnya ini 1 meter apa? Bisa jalan, cuma aku nggak bisa masuk Pak Jir. Masuk. Apa? Tengah toh? Enggak, langsung 2 meter aja, langsung 2 meter sini seret. Tengahnya 2 meter. Langsung 2 meter. Ini 2 meter. Itu 1 meter. Di 1 meter. Pas. Jalannya sini situ. Oh iya betul. Saya tadi mikirnya, kalau ambilnya dari ujung sini ini kan hampir 2 meter. Enggak, langsung semeter. Samping itu enaknya. Ini nanti masuk di rak tengah, ditutup malah. Iya dong, kuat. Karena ada ininya. Ketambahan ini tambah kuat nanti. Lihat yang atas Mas, lihat atas seperti apa ketinggiannya. Ini nanti sekitar 2 meter Mas. Kalau nanti bisa diturunin dikit lah supaya maksimal. Kalau bawah kayaknya nggak usah ya diturunin. Kalau nggak diturunin bisa pakai reflektor. Nih kandangnya atas malah pas ini tingginya kalau dibuat sistem close. Kita menyarankan dengan 3 blower. Terus ini tandonnya di atas ini. Kalau kasusnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau kasusnya ini agak rumit ya. Berarti
peternak harus benar-benar buat tandon-tandon ini nggak boleh bocor, karena kalau bocor ngenai plafon ya ini nanti bisa Mas. Jadi bocor. Ini kan nanti kelihatan kita buatnya ngabitnya itu di atasnya ini Mas. Ya pastinya di atasnya itu. Di atasnya ini nanti ini dikasih bisa lah diakal. Cuman tetap nggak boleh bocor Mas. Bawah ini. Ini yang benar ini karena tembelan ya. Ini nggak boleh bocor betul lah, nanti bisa ditata lah ini. Diantisipasi kayak gini. Ini agak aneh juga untuk tandonnya. Kalau bisa dipindah ya dipindah sih kalau tandonnya. Kalau pindah nggak bisa mah kelihatannya Mas. Sudah paten ini gede. Ya maksudnya tandonnya di luar. Karena yang paling bahaya nanti ini jatuh-jatuhnya air itu mengenai plafon ya, nanti rusak, cepet rusak plafon itu kalau di atasnya air. Biasanya tandon itu di luar atau di gudang. Itu buat teman-teman di Nusantara mau update kandang mempunyai kasus-kasus tandon di dalam kandang. Solusinya ya nomor 1 itu kalau nggak dipindah tandonnya itu dibuat rapat anti bocor. Bila nanti kalau bocor-bocor kasus seperti ini menjatuhi plafon dan bawahnya, plafonnya nggak akan awet, cepat rusak. Yang kedua itu dipindah, pasti itu. Di sini Mas, iya. Yang belum pernah saya temui Mas. Apa Mas? Untuk alas atasnya ya. Kalau teman-teman kan tetap pakai bambu yang disigarin dibuat streaming itu kan. Itu kan habisnya banyak. Terus pakai ini kita ke sini. Ini menggunakan sama bambu. Cuma bambunya kalau di kita itu Pak Gede pakai menggunakan gedek Mas. Gedek. Oh iya. Lah apa enggak Mas ini Mas? Iya ini gedek ya. Ini lebih bagus Mas. Kapan akan gini? Mahal ini daripada gedek. Mahal ini Mas. Adanya saya itu ya. Yo pasti ini. Lebih bagus Mas. Ini betek kulit, bukan ini dalamnya. Ini luarnya aja. Gitu. Luarnya aja. Mahal inilah Mas. Pasti ini. Kan bisa pakai bambu yang dibelah-belah itu loh Mas. Yang itu kan bisa. Ini kan anyaman, jadi ada nilai seni sih. Dan tapi ini gunanya pakai kulit bambu, bukan daging dalamnya, jadi ya memang banyak habisnya. Itu kuat sah, terus kuat. Bisa buat referensi lah. Referensi, tapi ya jatuhnya. Ini Mas, pakai triplek. Ya sekatannya ini nanggung. Pakai triplek. Kayunya juga kayu. Nah, Oke, kalau nanti kandang close pakai ini apa? Yang ringan, jaring. Biar anginnya bisa. Ini jaring jago ya kalau kita. Jaring jago dindingnya. Bawahnya dikasih ini biar nggak nyangkut. Sudah bisa sekali. Itulah di kandangnya Pak Gede. Pak Gede habis panen sayangnya ya. Habis panen. Nah, di sini kita membuktikan bahwa peternak broiler itu tidak hanya peternak hebat, tapi juga peternak tangguh. Kenapa dikatakan seperti itu? Masih berani mencoba dan melakukan beternak secara mandiri, sedangkan kalau kita lihat HPP harga itu sangat-sangat tipis, tapi masih dilakukan kan seperti itu. Nah, dari situ kita membuktikan bahwa memang peternak itu kalau sudah jiwanya beternak masuk, inginnya juga tetap beternak, sama kayak kita Mas. Kalau nggak ada ayam susah Mas ya. Malah pusing, kita pegang uang tapi nggak punya kandang ya, pasti ingin uang itu diinvestasikan di kandang lagi, seperti itu. Gitulah. Makanya pintar-pintarnya ternak dalam memanajemen kandang. Jadi apa, meskipun HPP harganya tipis, tapi kita bisa main momentum, bisa main peluang. Nah, misalkan nih prediksi nanti kita DOC-in nanti panen ketika mau puasa. Lebaran. Puasa dulu kan perpekan, banyak orang selamatan, biasanya harga lebih naik. Nah, setelah itu nanggu harga di mau lebaran. Mau lebaran itu kan pasti ya, bukan ya. Pasti harga naik. Tuh. Seperti itu lah. Pokoknya hari raya, Natal, tahun baru dan juga seperti itu. Yang penting kalau nggak gitu, kalau orang Jawa itu hitungannya hitungan bulan-bulan bagus untuk orang menikah. Biasanya seperti itu. Jadi bisa habis lebaran. Tapi biasanya kalau Idul Adha turun. Jadi Natal naik kan, Natal naik. Nyepi. Natal kan itu Natal tahun baru. Kalau nyepi Mas? Nyepi naik dikit, cuma kan tidak hanya ayam broiler Mas, karena kalau nyepi hari rayanya umat Hindu ya. Itu kan awal buat selamatan. Kebanyakan menggunakan babi dan lain sebagainya, karena itu adalah upacara sakral. Oh gitu. Orang ngatain
seseran lah ya. Gitu. Kalau di orang Jawa kalau selamatan menggunakan ayam kampung kan gitu. Kalau di Bali di orang Hindu menggunakan babi. Kalah babi, satu babi yang besar hampir 5 juta. Ya seperti itulah pandangannya. Makanya di peternakan kita ngomongkan nggak ada orang hebat, adanya orang berpengalaman, dan kita mengatakan di Pak Gede ini ada salah satu peternak tangguh yang ada di Bali. Tusyata Tabanan. Mungkin itu Mas Anam, mudah-mudahan kedatangan tim Ragil di sini bisa membantu performa peternakan Pak Gede lebih bagus dengan memberikan pendampingan dan juga melakukan upgrade kandang close, dan juga kita tadi diminta untuk menghitung juga untuk close di kandang babinya. Itu saya Muhafiq Lisan, saya Khurwanam dari Tabanan Bali, mohon undur diri. Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi enak loh.